Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Coba kita bayangkan, di hari kiamat nanti, semua manusia dikumpulkan. Ada yang wajahnya bercahaya penuh kebahagiaan. Ada pula yang wajahnya muram penuh penyesalan. Dan di saat itu, Allah memberikan sebuah kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah puncak kebahagiaan seorang hamba. Bahkan, kenikmatan ini jauh lebih indah daripada istana, sungai susu, sungai madu, bahkan bidadari. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ada golongan manusia yang diharamkan dari memandang wajah Allah. Na'udzubillah. Betapa besar kerugian mereka. Maka tonton video ini sampai akhir, karena kita akan membahas satu persatu siapa saja golongan itu dan bagaimana agar kita bisa menjauhinya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di channel Menebar Kebaikan Islam kita terus belajar, berbagi hikmah, dan insya Allah menebar manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat menebar kebaikan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 15, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah berkata, ketika Allah menghinakan orang-orang kafir dengan menghalangi mereka dari melihat wajahnya, maka itu menunjukkan bahwa melihat wajah Allah adalah nikmat terbesar bagi orang beriman. Saudaraku, dari sini kita bisa paham, jika kita terhalang dari memandang wajah Allah, itu bukan sekedar kehilangan, tetapi sebuah azab batin yang tak terbayangkan. Dan berikut ini adalah golongan yang tidak akan pernah melihat wajah Allah. Golongan yang pertama adalah orang yang sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan adalah penyakit hati yang berbahaya. Sombong membuat seseorang menolak kebenaran, merasa lebih tinggi dari yang lain, dan menolak nasihat yang baik. Saudaraku, tahukah kamu salah satu bentuk kesombongan adalah tidak mau berdoa kepada Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yaitu berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Perhatikanlah, doa adalah ibadah. Ketika seseorang enggan berdoa, seolah ia berkata dalam hatinya, aku tidak butuh Allah, aku bisa mengurus hidupku sendiri. Ini adalah puncak kesombongan.
dan orang seperti ini kelak akan terhalang dari melihat wajah Allah di akhirat. Maka jangan remehkan doa. Setiap hajat kecil ataupun besar, mintalah kepada Allah, sebab doa adalah tanda ketawaduan seorang hamba, pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa. Saudaraku, jika di dunia saja ia sombong, bagaimana mungkin Allah izinkan dia menatap wajahnya di akhirat? Karena itu mari kita latih hati kita untuk rendah diri, merendahkan ego, dan selalu ingat bahwa semua ini hanyalah titipan Allah. Golongan yang kedua adalah orang yang mengungkit pemberiannya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang memberi lalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Contohnya, memberi bantuan, tetapi kemudian berkata, "Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan berhasil." Amalan yang seperti ini kosong, karena ia tidak dilakukan untuk Allah, tetapi hanya untuk gengsi. Hati-hati, jangan sampai kita beramal tapi sia-sia di hadapan Allah. Golongan yang ketiga adalah orang yang durhaka pada orang tua. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara golongan yang tidak akan melihat wajah Allah di akhirat kelak adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Mengapa demikian? Karena orang tua adalah pintu surga bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban. Bayangkan, orang yang membuat kedua orang tuanya marah, seakan-akan ia sedang menutup pintu ridho Allah bagi dirinya sendiri. Durhaka itu tidak selalu berupa memukul atau membentak orang tua. Kadang ia hadir dalam bentuk sederhana yang sering kita anggap sepele. Mengabaikan panggilan mereka, berbicara dengan suara keras tanpa adab, merasa lebih pintar lalu merendahkan nasihat mereka, tidak mau berterima kasih atas jasa mereka. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Dan Rabb-Mu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam perawatanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak mereka.
dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Lihatlah, kata saja dilarang, apalagi membentak, membenturkan pintu, atau meninggikan suara. Ada sebuah kisah nyata di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan ada seorang pemuda yang dalam keadaan sakaratul maut, sangat sulit untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan menanyakan, apakah ibunya masih hidup? Ternyata ibunya masih ada, tetapi sedang marah kepadanya karena ia sering menyakiti hati sang ibu. Ketika ibunya memaafkan, barulah lidah pemuda itu bisa ringan mengucapkan syahadat hingga ia wafat dengan husnul khotimah. Saudaraku, inilah bukti nyata restu orang tua bisa membuka pintu surga. Murka mereka bisa menutup jalan hidayah. Mengapa durhaka membuat kita terhalang melihat Allah? Bayangkan, bagaimana mungkin seorang hamba berharap berjumpa dengan Allah, Sang Pencipta, sementara kepada makhluk yang menjadi perantara keberadaannya di dunia saja, ia berani bersikap kasar dan sombong. Durhaka kepada kedua orang tua sejatinya adalah bentuk ingkar nikmat. Kita lupa bahwa sejak dalam kandungan, ibu telah menanggung kesusahan demi kita. Ayah bekerja keras, bahkan rela berkorban agar kita bisa hidup nyaman. Maka siapa yang mengabaikan pengorbanan itu, ia telah menutup pintu rahmat dari Allah. Saudaraku, jika hari ini orang tua kita masih hidup, jangan tunggu esok untuk meminta doa dan restu mereka. Jika sudah tiada, jangan lupa kirimkan doa setiap hari, karena doa anak soleh adalah cahaya bagi orang tua di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka, celaka, celaka. Sahabat bertanya, siapa yang celaka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya di masa tua, lalu ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Betapa ruginya jika kesempatan emas itu kita sia-siakan. Bayangkan, jika orang tua murka, maka Allah pun murka. Dan jika Allah murka, bagaimana mungkin kita bisa berharap menatap wajahnya? Saudaraku, mumpung kita masih punya kesempatan, mari muliakan orang tua kita. Satu senyum, satu doa, bahkan sekedar mendengar keluh kesah mereka bisa menjadi jalan ridho Allah. Golongan keempat adalah pengkhianat amanah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak akan ajak bicara, tidak akan melihat mereka, dan tidak akan mensucikan mereka, serta bagi mereka azab yang pedih. Hadis riwayat Muslim. Salah satunya adalah orang yang berkhianat terhadap amanah. Amanah bisa berupa jabatan, harta, atau janji. Jika amanah kita khianati, maka Allah pun menghinakan kita di akhirat kelak. Golongan yang kelima adalah orang yang menipu dan berbuat zalim. Menipu dalam bisnis, mengambil hak orang lain, menindas yang lemah, semua itu adalah kezaliman, dan orang zalim kelak akan dihalangi dari melihat wajah Allah. Golongan yang keenam adalah orang yang riya. Riya artinya beramal bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia. Salat ingin dipuji, sedekah ingin agar dihormati. Riya adalah penyakit hati yang berbahaya, karena meski ibadahnya terlihat banyak, di hadapan Allah nilainya 0. Saudaraku, mari kita luruskan niat. Katakan dalam hati, ya Allah, semua ini hanya untuk-Mu semata. Golongan yang ketujuh adalah orang yang tidak menjaga lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, orang yang suka berbohong, melaknat, atau menyebar fitnah tidak akan dilihat Allah di hari kiamat. Padahal lisan ini kecil bentuknya, tetapi bisa membawa kita ke surga atau menjerumuskan ke neraka. Mari kita jaga lisan dengan zikir, doa, dan kata-kata yang menenangkan. Sobat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, bayangkan kelak orang-orang beriman duduk di surga. Wajah mereka berseri-seri karena Allah mengizinkan mereka melihat wajahnya. Sementara di sisi lain, ada manusia yang wajahnya muram, penuh penyesalan karena terhalang dari cahaya Allah. Mereka menangis, menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Maka mulai hari ini mari kita jauhi sifat-sifat itu: sombong, durhaka, khianat, riya, menipu, mengungkit-ungkit pemberian, dan lisan yang kotor. Semoga Allah menjaga kita dari semua golongan itu. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita tundukkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami termasuk golongan yang Engkau murkai. Lindungi kami dari kesombongan, dari riya, dari kedurhakaan, dan dari lisan yang menjerumuskan. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang bersih, amal yang ikhlas, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Jadikan tubuh ini sehat lahir dan batin, agar bisa terus beribadah dan menebar kebaikan di jalan-Mu. Dan kelak, ya Rob, izinkan kami menjadi hamba yang Engkau muliakan dengan kenikmatan terbesar memandang wajah-Mu
yang Maha Agung. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terus dukung channel Menebar Kebaikan Islam dengan klik tombol like, share, dan subscribe. Dan kita akan bersama-sama menebar kebaikan Islam ke seluruh penjuru dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.